Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Nyindir Om Jojo ceritanya. Orang Om Jojo udah berusaha nangkep si pangeran itu. Dianya aja kayak belut, licin banget, susah nangkepnya. Lo nggak repot? Kalau setiap hari lo harus pura-pura kuliah kayak gini, buat tutupin soal beasiswa ke nyokap lo. Wah, gawat nih. Saya harus ngomong apa sama Non Mel? Saya kan tahu siapa perempuan yang lagi deket sama Pak Bos. Aduh, ampun. Jojo, kok diem aja sih? Aduh, iya Non. Om Jojo pasti cari tahu siapa perempuan yang deket sama Pak Bos. Siap perintah. Jojo nggak tahu. Nggak tahu. Sama Om Jojo. Mana ya dia? Jam segini belum ada juga. Gue jadi bingung. Gue yang kepagian datang ke sini atau justru gue yang kesiangan? Gue berharap bisa ketemu. Baru aja diomongin. Datang orangnya. Ngapain lu di sini? Nggak takut jamret lagi? Enggak. Justru gue sengaja nungguin lo di sini. Karena semalam gue pengen ngomong, tapi lo keburu pulang. Mau ngomong apaan? Hari ini ada waktu. Kalau lo ada waktu, gue pengen ngajak lo makan bareng. Maksud lo? Gak ada maksud apa-apa sih. Ya anggap aja ini bentuk ucapan terima kasih gue ke lo. Karena lo udah nolongin gue kemarin. Santai aja lagi. Kalau orang lain juga kena kejadian kayak lo kemarin, pasti gue tolong. Iya sih, gue paham. Tapi lu mau kan makan bareng sama gue? Gimana ya? Boleh deh. Kan rezeki nggak boleh ditolak. Gitu dong. Makasih ya Ki udah nganterin gue. Sama-sama. Put, lo nggak repot? Kalau setiap hari lo harus pura-pura kuliah kayak gini, buat tutupin soal beasiswa ke nyokap lo. Jujur sih, gue kasihan sama lo. Lo harus berangkat pagi, tapi lo nggak tahu lo mau kemana sampai lo kerja. Ya habis mau gimana lagi Ki? Untuk sekarang yang gue lakuin cuma itu doang. Karena gue nggak mungkin bilang sama ibu kalau gue udah dikeluarin dari kampus. Tapi yakin, lo nggak mau cerita aja? Sebenarnya sih gue juga sedih banget kalau harus terus-terusan bohongin ibu. Tapi gue nggak mau nambahin bebannya ibu. Dan gue bertekad gue akan ngumpulin uang yang banyak supaya gue bisa bayar biaya kuliah gue. Dan gue yakin Ki, gue bisa. Dari dulu, gue tuh selalu bangga sama lo, Put.
gue kagum sama lo. Gue yakin apapun cita-cita lo, itu pasti bakal tercapai. Karena lo itu orangnya gigih dan pantang menyerah. Gue bakal selalu dukung lo. Makasih ya, Ki. Semangat. Semangat. Putri, ini sebentar lagi udah shift kamu loh. Kamu nggak mau siap-siap dulu? Iya, Pak. Ini sekarang mau siap-siap kok, Pak. Ya udah ya. Iya, Pak. Lo siap-siap aja dulu. Gue berangkat ya. Oke. Hati-hati ya. Siapa yang transfer gue uang nih? Bayaran perform gue semalam emang gak seberapa. Tapi semoga aja itu bisa bantu lo ngumpulin uang kuliah. Ki, lo yang... Dah, Mbak Put. Rizky! Aduh, demi apa? Utang gue aja belum selesai, yang kemarin masih banyak banget. Sekarang Rizky transfer uang hasil dia ngeband ke gue. Jujur, Rizky baik banget. Gue terharu banget sama Rizky. Dia bela-belain ngeband, tapi hasilnya malah dikirim ke gue. Tapi enggak, gue gak enak banget kalau harus nerima uang ini dari Rizky. Ya ampun, Ki. Gue harus kerja lagi. Good morning, usus goreng. Kok batu-bata udah di sini? Bukannya harusnya dia ke kampus? Pasti lo kaget kan? Kenapa gue bisa ada di sini? Lo tau nggak? Performance band gue semalam sukses berat. Dead Flowers keren banget, usus goreng. Semuanya pada suka sama penampilan kita. Dapat standing applause lo. Lo kenapa sih diem aja, usus goreng? Jutek banget sih sama gue. Gue tahu. Lo pasti lagi cari awan ya. Atau pasti belum sikat gigi. Kerja. Oh, masih bete gara-gara bokap. Iya. Kan gue udah bilang sama lo, selama ada gue di samping lo, pangeran tampan ini nggak bakal ada orang yang berani ganggu lo, termasuk bokap gue. Ada juga kalau gue deket sama lo, gue bakalan selalu kena masalah. Padahal gue udah jutekin dia, tapi masih aja dia terus ngikutin gue. Gue sampai berasa kayak punya ekor karena diikutin kemana-mana. Gue tahu, lo pasti seneng kan? Gue tempelin terus. Kok lo diem aja sih, usus goreng? Ngomong kayak sesuatu. Bilang apa, congratulations, selamat ya pangeran tampan, performance-nya bagus banget semalam. Gue bangga sama lo, salut, lanjutkan, mantap. Iya, selamat ya. Tapi emangnya lo nggak puas ya udah nyanyi? Cukup puas kok. Ya terus kenapa sekarang lo masih nyanyiin gue? Sama-sama. Hah? Sama-sama? Sama. Gue juga mikir hal yang sama lo, usus goreng. Ah. Suara gue pasti bagus kan? Buktinya gue ngomong aja kayak gini, lo bilang gue nyanyiin lo. Itu artinya apa? Artinya suara gue merdu. Makasih lo. Lo tuh sadar gak sih? Bukan merdu tapi ganggu.
Pasti mau ngomong itu. Udahlah usus goreng, nggak usah denial. Akuin aja kenapa sih kalau suara pangeran tampan lo ini ya emang bagus. Lo tahu, saking bagusnya suara gue, oma-oma dan opo-opa di sana pada jatuh tertidur. Karena apa? Ya karena suara gue bagus kayak lullaby. Tau gak sih kalau anak bayi dinyanyiin sampai ketiduran? Lo tuh sadar gak sih yang namanya manula itu karena faktor umur, faktor U, emang kebanyakan pendengarannya agak berkurang. Jadi itu kenapa mereka tuh nggak bisa dengar dengan jelas kalau suara lo tuh jelas-jelas ganggu. Nggak paham apa gimana sih? Mereka malas kali dengar suara lo sampai milih untuk tidur. Udah, gue mau balik kerja. Akuin aja suara gue bagus. Selamat datang di Delika Resto. Papa? Om Alex? Orderannya untuk berapa orang, Pak? Enggak, saya kebetulan mau cari manajer restoran ini. Apa Bapak manajernya? Iya, saya sendiri, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak?